Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siska Afrina, NIM 1900539. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, dalam topik ini kita membahas tentang teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini kita membahas tentang sebuah lembaga pendidikan yang dilakukan oleh seseorang disebut sebagai pemimpin atau bisa disebut dengan leadership. Leadership ini nanti kita akan bicara soal-soal teori yang menyebabkan dan apa penyebab munculnya istilah kepemimpinan ini. Yang pertama kita mengenal tentang teori. Ada teori genetis, di mana teori ini mengidentifikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini ia lahir, tidak dibuat, tidak didesain, dan tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin. Dan memang ada sejak dia dilahirkan, artinya memang ketika seseorang itu dia baru lahir, itu diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski memang tidak semua orang yang memiliki itu. Nah, yang kedua, dalam teori genetis ini ada kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri pada suatu saat kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya akan menjadi seorang raja. Ini namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan dan sisi dari teori genetik ini atau teori genetis ini. Yang kedua adalah teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk, memang disiapkan. Dengan kata lain, yang tidak dilahirkan tapi didesain, direncanakan, sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul satu kondisi seorang siap untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orang dari kelas ekonomi manapun dan garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Artinya tidak pandang bulu, selagi mau mempersiapkan diri, selagi mau memperkaya diri, memunculkan, mendesain, mengelola, menambah kemampuan, maka suatu saat dia akan menjadi seorang pemimpin. Ini adalah teori sosial. Selanjutnya ada teori yang ketiga adalah teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi dari dua teori tersebut yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat kelak ia membentuk, menyempurnakan, menambah skill, pengetahuan, wawasan pendidikannya dan lain sebagainya untuk tampil sebagai seorang pemimpin. Artinya satu garis genetis saja itu tidak membuat seseorang layak jadi pemimpin. Kesempurnaan seseorang pemimpin
itu ketika memiliki sifat lahirnya kemudian disempurnakan oleh harfiah, maka ini menjadi satu kombinasi yang luar biasa yang dipercaya oleh teori ekologi. This is the real leader. Maksudnya, ini adalah suatu kepemimpinan, ini adalah suatu kenyataan bagi seorang pemimpin dengan memiliki dua teori tersebut. Antara dia memiliki sifat kepemimpinan dari lahir dan ia mampu mencari wawasan dan skill dan pengetahuan, ia mampu mencari wawasan yang lebih luas lagi. Jadi dengan sadar kita memiliki sifat-sifat yang kita bawa sejak lahir, dengan sadar pula kita membentuk, membenahi dan menyempurnakan skill itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam konsep kepemimpinan. Di dalam konsep kepemimpinan ini, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya konsep dari kepemimpinan, atau paling tidak kita meski melihat bagaimana pengertian dari istilah kepemimpinan ini. Ini dari sudut pandang ahli atau beberapa pakar di bidang manajemen pendidikan. Misalnya, beberapa pendapat yang kita coba angkat pada hari ini dan kita jelaskan oleh yang pertama oleh pengertian para ahli. Menurut Harvard yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh kebersamaan, oleh bersama, atau keinginan dari lembaga tersebut, dari suatu lembaga. Yang kedua, di Indonesia kita ambil pendapat Siagian dari Sutarto. Paling tidak ketika kita coba olah, ini merupakan satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama dengan mereka dan mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan dapat dijelaskan oleh Terry dan juga Franklin Gilmore. Terry menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada di dalam diri seseorang atau memimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk bekerja bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai kegiatan yang diharapkan. Selanjutnya, kita lihat dari pendapat Franklin Gilmore menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan, satu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Maksudnya di sini yang namanya kepemimpinan itu skill, kemampuan seseorang, kemampuan kita dalam mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki yang ada di sekitar kita. Kalau dalam satu lembaga, karyawan skill mempengaruhi karyawan tersebut dalam rangka mencapai tujuan bersama, tujuan dari lembaga. Jadi kita satu lembaga, satu kantor, satu kantor dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki skill untuk mempengaruhi orang lain. Ketika berbicara, ketika menyampaikan suatu statement tetapi tidak didengarkan atau ada indikasi tidak mampu meyakinkan orang lain tersebut atau kurang mampu mempengaruhi bawahannya, ini justru menjadi persoalan yang sangat besar
dalam suatu lembaga tersebut. Kenapa? Pada akhirnya memberikan dampak bagi orang-orang yang dipimpin. Tidak mau mendengarkan apalagi mengikuti apa yang diinginkan oleh si leader tersebut. Otomatis akan berakibatkan pada kinerja lembaga atau perusahaan yang tentu saja pada jangka panjang juga memberikan dampak pada pencapaian tujuan organisasi. Muncul ada 3 syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menjadi seorang pemimpin. Banyak sebenarnya, tapi jelas secara teoritik, ketika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, apakah di berbagai buku, berbagai jurnal atau artikel terkait dengan kepemimpinan, mereka membaginya dalam beberapa konsep. Misalnya paling umum ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, syarat-syarat kepemimpinan itu adalah kekuasaan itu adalah salah satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi. Kemudian menggerakkan bawahannya, menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang-orang yang memang di bawah mereka, yang di bawah kepemimpinan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan tersebut. Yang kedua, ini kaitannya syarat itu terkait dengan kewibawaan. Yang kewibawaannya itu sendiri merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari mau mengikuti dan mau mematuhi apa yang dikatakan oleh si leader tersebut. Yang ketiga adalah syarat kepemimpinan dalam konteks ini adalah kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan. Kesanggupan termaksud kecakapan secara teknis, sosial, dan skill-skill lain. Dan dipenuhi dengan yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang-orang sekitarnya. Contohnya, dia memiliki skill yang lebih dari orang lain. Dia memiliki kecakapan, kesanggupan, serta memiliki sumber daya kekuatan dan mampu meluangkan waktunya yang lebih kepada suatu lembaga tersebut. Jadi, paling tidak ketika ditanya dalam konteks ini syarat menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki 3 syarat. Yang pertama, memiliki kekuasaan. Yang kedua, punya wibawa. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan yang melebihi orang lain. Ini merupakan syarat untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu bisa dipatuhi oleh bawahannya. Selanjutnya, kelebihan dari pendapat James Ali dalam jurnalnya, dia menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekeliling mereka. Artinya, toh ada dia memiliki skill yang dimaksud jauh melebihi dan kemampuannya yang dimiliki oleh orang lain. Kelebihan pemimpin menurut James Ali adalah yang pertama, memiliki kepastian, cerdas, kecerdasan yang tinggi, kewaspadaan termaksud kemampuan komunikasi dan berbicara, dan kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, menilai dan melakukan analisis terhadap lembaga tersebut. Yang kedua, kaitannya adalah prestasi. Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki legal, yang memiliki prestasi, yang mampu, yang bisa dibandingkan dan tidak tertandingi oleh orang lain. Gelarnya, kesarjanaannya, artinya
Secara indikasi mereka memang dipandang punya kelebihan, punya level pendidikan yang lebih tinggi, kemudian ilmu pengetahuannya, wawasannya di segala bidang. Barangkali apalagi kaitannya dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola berbagai sumber daya di sebuah lembaga tersebut. Yang ketiga, kaitannya adalah dengan tanggung jawab. Ada keberanian, ada unsur ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya harus disimpulkan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di segala hal, meski tidak akan sempurna, tapi ada tuntutan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka yang akan dipimpin, maksudnya mereka yang di bawahannya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki derajat atau skill atau wawasan yang lebih tinggi daripada bawahannya. Yang terakhir yaitu yang terakhir yang dilihat adalah terkait dengan status kedudukan sosial, ekonomi. Juga ada persoalan partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Jika mereka tidak aktif, jika mereka tidak mau ikut serta, buat apa dijadikan pemimpin? Jadi, kalau kita meski kunci ada beberapa. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik. Ketika Anda melihat seorang leader dimanapun Anda berada, pada dalam konteks apapun, maka lembaga kenegaraan di rumah tangga pun disebut dengan leader. Ciri-ciri yang baiknya adalah, ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik adalah, yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Artinya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala, mengerti berbagai gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. Maksudnya ini, ia mengerti akan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks hubungan sosial. Jadi, tidak serta-merta menerima, tetapi berbagai gejala bisa didesain, bisa dimaknai, kemudian dianalisis dalam satu kesimpulan, memunculkan berbagai statement, menghasilkan satu kebijakan berdasarkan apa yang telah dia lihat. Yang kedua, kaitannya dengan kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir yang abstrak, yang dimaksud di sini artinya adalah seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, otak yang pintar, inteligasi yang tinggi. Kenapa? Ya karena memang mereka dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mengambil keputusan, mengambil berbagai kebijakan, dan memutuskan. Dan ini butuh kemampuan berpikir, daya olah pikir, dan otak yang tidak main-main. Jadi, seorang pemimpin itu harus dapat menganalisis berbagai persoalan, berbagai hal, kemudian memutuskan adanya gejala dan yang terjadi dalam kelompoknya. Yang ketiga, ciri dari kepemimpinan yang baik itu adalah keseimbangan emosi. Artinya adalah seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi, mau berbuat ribut menandakan emosinya, tidak. Kalau dia ribut karena emosi, itu belum mantap, itu masih labil, sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berhadapan pada kondisi-kondisi yang mau menuntut dia untuk mengambil keputusan. Jadi harus adanya keseimbangan emosi.
Nah, orang demikian yang kita anggap sebagai orang yang labil secara emosi, itu akan sulit mengambil keputusan yang bijak, yang bermanfaat untuk kepentingan bagi orang, bagi kepentingan lembaga, bagi seorang pemimpin. Jadi, seorang pemimpin itu harusnya dalam kondisi apapun memiliki kestabilan emosi dan tidak emosian. Jadi, kita bisa mengidentifikasikan bahwa seorang pemimpin itu harusnya memiliki 3 ciri, mulai dari penglihatan sosial, kecakapan berpikir abstrak, kestabilan emosi. Jadi, 3 indikasi ini bisa kita jadikan sebagai teropong apakah pemimpin di sekitar kita, di lembaga tempat kita berada, itu adalah pemimpin yang baik atau bagaimana. Bisa kita lihat, bisa kita cermati dari 3 ciri-ciri tersebut. Selanjutnya ada 2 perbedaan, ada pemimpin formal dan pemimpin informal. Kita bahas tentang ini. Ada pula istilah pemimpin formal dan informal dalam masyarakat kita. Kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan seperti pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan sebagainya. Bahkan di rumah tangga juga ada pemimpin rumah tangga. Sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan ini semua bisa kita klasifikasikan dalam 2 kelompok besar. Akan kita bahas secara ini, setelah ini kita menyebutkannya kepemimpinan atau pemimpin formal atau formal, dan pemimpin non formal kita sebut sebagai informal. Pemimpin formal atau pemimpin formal atau ini bisa kita artikan dalam orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan. Sebagai pengangkatannya sifatnya resmi atau formal untuk memangku satu jabatan, satu kedudukan dalam struktur organisasi yang jelas, dengan segala hak, dengan segala kewajiban, untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri dari pemimpin formal adalah pada statusnya sebagai pemimpin formal, dia ditunjuk oleh orang atau bawahannya yang berwenang, artinya secara garis birokrasi dia ditunjuk. Yang kedua, cirinya adalah mempunyai dukungan atau mendapatkan atau memperoleh dukungan dari organisasi formal atau formal, kemudian mempunyai atasan. Yang ketiga, ciri dari pemimpin formal adalah harus memenuhi berbagai persyaratan formal. Misalnya sesuatu yang disepakati, yang telah ditetapkan oleh lembaga yang harus memiliki sertifikat. Apa itu ijazah, apa pendidikan, atau mau tidak mau harus memenuhi itu. Ketika itu menjadi satu dasar yang harus dilalui oleh seorang pemimpin ketika akan dipilih, dan dipilihlah menjadi pemimpin. Kemudian ada kondisi dia akan mendapatkan protes kenaikan pangkat atau jabatan, dapat dimutasikan, kemudian memperoleh imbalan atau gaji balas atau jasa berupa material, imaterial, dan segala macam yang berbagai hal lain menjadi persyaratannya. Selanjutnya, pemimpin informal atau pemimpin informal. Itu kebalikannya. Pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk, diangkat sebagai pemimpin, tetapi yang jelas ini adalah satu bentuk kehormatan
yang biasanya diberikan karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan, ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikisnya dan perilaku satu kelompok atau banyak orang yang di sekeliling mereka itu. Selanjutnya, ciri-ciri pemimpin informal atau pemimpin informal. Yang pertama, masyarakat atau kelompok, bahkan lebih besar dari satu lembaga, itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta dia diakui. Artinya ada satu pengaruh yang luar biasa mempengaruhi personal yang membuat dia akhirnya diterima dan diakui. Yang kedua, tidak ada layaknya seorang seperti pemimpin formal. Tidak ada pengangkatan secara resmi bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin. Serta-merta yang namanya kepemimpinan atau label pemimpin itu langsung melekat saja begitu saja dalam pundaknya. Yang dia orang yang bersangkutan tanpa diminta label melekat. Yang ketiga, tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa memutasikan kepemimpinan yang didapatkan dan tidak punya atasan. Tidak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan dengan jelas. Jika melakukan kesalahan, maka dia tidak dikenakan, tidak ada kemungkinan sanksi, hukuman saja. Mungkin hukuman saja. Memang pada akhirnya dia mendapatkan kekurangan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Jadi akhirnya hanya kehilangan kepercayaan secara hukum yang tidak bisa dituntut di kemudian harinya. Jadi ciri yang lainnya adalah dia tidak mendapatkan balas jasa apapun karena secara material dia memang tidak digaji, hanya mendapatkan gelar dan kehormatan. Nah, sekarang kita melihat di tengah-tengah masyarakat, arti apa dan apa itu ciri mana yang kita indikasikan sebagai pemimpin formal? Dan ada tidak dalam pandangan analisis saudara yang mengindikasikan orang-orang tertentu yang ternyata dia adalah leader, bahkan sangat luar biasa pengikutnya, tapi sama sekali tidak pernah diangkat. Akan tetapi label itu melekat bahwa dia adalah seorang pemimpin. Ini yang disebut sebagai pemimpin informal. Selanjutnya kita masuk pemimpinan kepala. Ada istilah pemimpin, ada istilah kepala. Dan sekarang mana dalam pikiran kita yang dianggap sebagai konteks leader atau leadership yang kita bahas, dan bagaimana kita bisa membedakan antara kedua ini yang justru sama antara kepala dan dengan kepemimpinan. Yang jelas antara kepala dan kepemimpinan dalam masyarakat kita secara umum sering dikacaukan, bahkan dianggap mirip atau relatif sama, padahal itu sama sekali berbeda. Pengertian dari kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai satu kantor atau jabatan, yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada bawahannya, memberikan perintah, kemudian bertindak sebagai penguasa. Nah, itu kepala. Anak buah biasanya mengerjakan pekerjaan diberikan oleh atasan dan cara dan waktu yang telah ditetapkan. Apabila seorang kepala ingin berhasil, maka harus bekerja dengan sangat baik. Dia harus meyakinkan anak buahnya agar mau menerima apa yang dia minta. Nah, ini pantas kita sebut sebagai istilah kepala. Dan apa itu kepemimpinan? Dan apa itu pemimpin? Kita masuk ke dalam pemimpin. Sedangkan pemimpin itu dia berbeda. Kenapa berbeda?
pemimpin itu adalah seorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Selanjutnya, yang bersangkutan diberikan satu tugas, di mana tugasnya diberikan hak-hak istimewa. Dan ini ditetapkan oleh kelompoknya itu, dan untuk kelancaran tugasnya diberikan hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan yang kita sebut sebagai leader. Tapi dibandingkan dengan kelompok lain, bahkan hak istimewa itu memang layak dia miliki. Karena apa? Karena dia memiliki kelebihan yang sebenarnya. Nah, pemimpin dapat diterima oleh bawahannya karena mereka memiliki dan mereka yang memilih, dan dengan sadar mereka melakukan pilihan itu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam persamaan kepala dan pemimpin. Nah, kepala dan pemimpin pada konteks yang tertentu memiliki persamaan, tetapi jelas sekali memiliki perbedaan. Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama, sama-sama memiliki anak buah. Memiliki orang yang dipimpin itu pasti. Yang kedua, kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan. Kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu sama, dan secara prinsip kedua hal ini memiliki satu tugas yang harus diemban oleh keduanya tersebut, atau yang harus ditanggungjawabkan oleh keduanya tersebut. Kita masuk ke dalam perbedaan pemimpin dan kepala. Dari perbedaan ini kita bisa terlihat banyak, yaitu yang pertama, kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tetapi dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat, justru mereka-mereka yang menjadi karyawan atau anak buah. Yang kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan, peraturan, dan kepuasan atasan. Sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan, dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, kepala tanggung jawab ke atasan, sedangkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap atasan juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin. Jadi kepalanya ke atas, tapi namanya pemimpin ke semua, ke atasan dan semua mereka yang disebut sebagai karyawan. Selanjutnya kita lihat kita sampai ke bagian terakhir. Persoalan pendekatan sifat diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai faktor turun-temurun, bahwa yang namanya pemimpin yang itu didasarkan pada garis keturunan kemudian dikembangkan adalah teori baru yang bernama psikokarakteristik teori, di mana timbul satu statement bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin, harus diasah setiap hari. Nah, kondisi ini ketika bersinergi bagi seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang baik yang harus mereka miliki. Ketika sudah menjadi seorang pemimpin, sifat-sifat yang dimaksud adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan, cakap dalam membagi waktu, cerdik, kemudian jujur, sehat jasmani, tegas, mempunyai skill, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan perilaku adalah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang. Seseorang yang dimaksud di sini adalah kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan dalam proses yang dipimpinnya. Yang ketiga, pendekatan ini
kita sebut sebagai pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan panworth. Artinya adalah bahwa untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Dan yang terakhir adalah pendekatan terpadu. Dalam pendekatan terpadu ini, menurut Sir Leslie dan Blanchard, dia memadukan teori di dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan adanya kesamaan dari berbagai macam perbedaan di antara semua teori-teori yang muncul. Sekian yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan dalam materi kali ini. Saya Siska Afrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.